Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha
Ikhwatul Islam rahimakumullah, usina wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum wa nafsi bi ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah azza min qa'il a'udzu billahi minasyaitonir rajim fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Saudara kaum muslimin ahli Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim yang merupakan kitab suci pedoman umat Islam yang jumlah juznya ada 30 juz, terdiri dari 114 surat, ayatnya lebih dari 6.666 ayat. Di dalamnya yang pertama ada yang disebut dengan wa'ad, perjanjian Allah dengan hambanya. Ada lagi wa'id, peringatan Allah terhadap hambanya. Ada lagi khabar, informasi-informasi, baik informasi sebelum dunia diciptakan, informasi hari ini, dan informasi sampai manusia berakhir di surga atau di neraka. Itu semua disampaikan dalam Al-Qur'anul Karim. Kaitan dengan janji Allah, ada kurang lebih 1000 ayat yang membicarakan tentang janji-janji Allah kepada umat manusia, khususnya kepada umat Islam. Karena khutbah ini dibatasi dengan waktu, khatib hanya menyampaikan 4 saja janji Allah dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Janji Allah yang pertama, ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kalian. Kalimatnya simpel, pendek, tapi kalau kita jabarkan memerlukan waktu berjam, berhari-hari, berminggu-minggu. Janji pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengingat Allah. Zikir itu dalam bahasa artinya mengingat. Tetapi yang dimaksud dengan mengingat di sini, yang pertama ada zikir bil lisan. Zikir bil lisan, bagaimana ucapan kita, ucapan yang menunjukkan keterkaitan kita dengan Allah. Kita hidup tidak bisa dilepaskan dari Allah. Mau kemana kita? Ada di mana kita? Mau naik ke langit, mau masuk ke dalam bumi, mau nyebrang lautan, semua makhluk dalam genggaman Allah. Tidak bisa lepas dari genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir dengan lisan, bagaimana ucapan kita menunjukkan bahwa manusia tidak lepas dari Allah. Jenisnya banyak sekali. Yang pertama kalimat tahlil, ucapan la ilaha illallah. Yang kedua tasbih atau taqdis, kalimatnya subhanallah.
Yang ketiga kalimat tahmid, bentuk kalimatnya alhamdulillah. Yang keempat takbir, mengagungkan Allah, kalimatnya Allahu Akbar. Kemudian ada lagi kalimat-kalimat yang lain yang bentuknya zikir kita dengan Allah melalui lisan. Ada istighfar, ada salawat, ada baca Al-Quran. Itu semua merupakan bentuk zikir kita, ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, zikir bil qalbi. Zikir bil qalbi, bagaimana hati kita terpaut dengan Allah. Ketika di masjid, ketika keluar dari masjid, ketika di rumah, ketika di pasar, dimanapun kita, semestinya kita terus terpaut ingat hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kesibukan tangan kita sedang menulis, sedang memegang laptop. Boleh jadi mata kita sedang fokus dalam pekerjaan. Bisa jadi kita sedang berjalan, bisa jadi kita sedang menyupir, tapi hati tetap terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan zikir bil qalbi. Yang ketiga, zikir bil alkan atau bil jawarih. Bagaimana pergerakan kita dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Pergerakan kita adalah pergerakan zikir kepada Allah. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, lebih banyak daripada sholat dan puasa. Sholat hanya dibatasi 5 kali yang wajibnya dalam sehari semalam, ditambah tahajud, duha, tetapi banyak pekerjaan-pekerjaan fisik kita. Dan itu semua merupakan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di meja, berangkat kerja 5-8 jam, maka semua itu terpaut dengan zikir kita, jawarih kita, gerakan kita, gerakan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya jangan memisahkan antara ibadah ritual kita kepada Allah yang langsung dengan ibadah-ibadah yang lain. Duduk di kantor, bekerja di kantor, kata Rasulullah, mencari rizki yang halal adalah hukumnya wajib dan dapat pahala wajib. Duduknya kita, berbicaranya kita, lobbynya kita, konsentrasinya kita, itu merupakan zikir juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dalam zikir jawarih qalbu kita, lisan kita, jangan keluar dari aturan-aturan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika zikir itu sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah, al-qur'u, aku akan ingat kepadamu. Ingat kepada Allah, Allah yang pertama mencurahkan kasih sayangnya. Yang kedua, mengampunkan dosa-dosa kita. Puncaknya yang ketiga, Allah ridha dengan memberikan surganya, kenikmatan yang abadi nanti di akhirat. Itu janji yang pertama. Ingatlah kita kepada Allah dengan tidak dibatasi dengan waktu, ruang, dan tempat. Kapanpun kita senantiasa mengingat Allah dengan lisan, hati, dan perbuatan. Yang kedua, surat Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah, mintalah, curhatlah, ngadulah kepadaku, astajib lakum, aku akan mengabulkan permohonanmu. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Kewajiban kita adalah memohon kepada Allah. Ibadah yang paling banyak
dalam syariat Islam adalah berdoa. Sehingga yang diajarkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, hampir setiap perbuatan kita ada doanya. Makan, minum, masuk WC, keluar WC, mau kerja, selesai kerja, mau tidur, bangun tidur, itu ada doa-doanya. Habis sholat kita menyampaikan doa kepada Allah. Allahumma as-salam wa minka as-salam wa alayka ya'udhu as-salam fahayyina rabbana bis-salam wa adkhilna al-jannata dar as-salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Salam ini keselamatan luar biasa. Keselamatan penting kita mintakan kepada Allah. Selamat ketika kita di rumah, selamat ketika di perjalanan, selamat ketika kita di pekerjaan. Selamat. Itu dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, ketika hamba-hambaku meminta kepadaku, aku akan kabulkan. Aku akan kabulkan permohonan-permohonannya. Pengabulan permohonan Allah, yang pertama ada yang kontan. Hari ini kita minta, hari ini Allah berikan. Yang kedua, permohonan kita kepada Allah yang Allah nantikan. Hari ini kita meminta, boleh jadi minggu depan Allah mengabulkan. Hari ini kita meminta, boleh jadi sebulan kemudian Allah baru mengabulkan. Hari ini kita minta kepada Allah, boleh jadi 1 tahun yang akan datang Allah mengabulkan. Nabi Musa alaihissalam dalam Al-Quran, saya meminta kepada Allah 30 tahun yang lalu, baru hari ini setelah 30 tahun Allah kabulkan permohonannya. Kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, boleh jadi apa yang kita mintakan hari ini maka Allah simpan untuk investasi kebaikan kita nanti di akhirat. Aku tidak akan memberikan hari ini, besok, lusa, ketika hidup di dunia, tapi kata Allah, aku akan simpan untuk nanti di akhirat. Yang kedua, boleh jadi apa yang dimintakan oleh kita A, yang dijawab oleh Allah adalah B. Yang dimintakan oleh kita kepada Allah A, boleh jadi Allah menjawabnya dengan C. Maka berbaik sangka itu sangat penting. Kita sering mengatakan, kok kenapa saya tidak dikabulkan permintaan saya? Bukan tidak dikabulkan permohonannya, padahal sudah. Boleh jadi kita meminta uang, materi. Kata Allah, aku tidak akan berikan materi, tapi ada musibah yang akan menimpa kepada kita, tidak jadi. Oleh Allah diselamatkan melalui doa permohonan kita, minta uang kepada Allah. Berbaik sangkalah kita kepada Allah. Kata Allah, silakan terus berdoa. Urusan mengabulkan adalah urusanku, tapi dalam doa harus diikuti sifat husnul, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, janji Allah dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apa ayat ini? Allah menyampaikan bagaimana kita harus pandai cerdas untuk bersyukur kepada Allah. Manusia punya sifat tidak puas. Itu adalah sifat manusia. Dikasih 1, ingin 2, sudah 2, ingin 3, sudah 3, ingin 4. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia dikasih oleh Allah, nih dunia ini bukan untuk 10 miliar orang, tapi untuk kamu sendiri, silakan, dunia ini untuk kamu sendiri. Maka orang itu ketidakpuasannya akan minta, ya Allah datangkan dunia yang keduanya untuk saya. Itulah sifat manusia. Siapa yang puas? Yang puas adalah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jika seandainya kamu sekalian bersyukur kepadaku, la azidannakum, aku akan tambahkan. Orang pasti khawatir
Orang sehat kekhawatirannya adalah datang sakit. Yang paling ditakuti oleh pejabat, hilang jabatannya. Yang paling ditakuti oleh orang kaya, hilang kekayaannya. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Allah berjanji, pasti manusia sangat takut kehilangan apapun yang ada dalam dirinya. Tapi kata Allah, jangan takut bagi orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita, syukuri. Minimal setiap kita mendapatkan nikmat dari Allah, ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rasul syukri qaulu alhamdulillah. Puncaknya syukur ucapkan alhamdulillah. Ketika Rasulullah SAW melihat penghuni surga, aktsarul ahli jannah alhamdulillah, kata Rasulullah, mayoritas kebanyakan ahli surga adalah orang-orang yang terus-menerus memuji dan memuji Allah. Setiap saat memuji Allah. Karena kita harus meyakini dengan pasti tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak terpuji. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak terpuji. Semua terpuji ciptaan Allah. Kalau ada ciptaan Allah yang menurut kita tidak baik, berarti bukan ciptaan Allahnya, tetapi sikap kita terhadap ciptaan Allah itu. Maka ada seorang ulama yang ketika mendapatkan musibah, dia terkena sakit, yang diucapkannya bukan innalillah tapi alhamdulillah. Kenapa? Karena saya yakin bahwa di belakang Allah memberikan sakit kepada saya, di belakangnya ada nikmat yang akan disampaikan, diberikan oleh Allah yang lebih besar. Salah satunya orang yang sakit oleh Allah diampuni dosa-dosanya, kemudian dikabulkan doa-doanya. Itulah sikap kita bagaimana bahwa setiap ciptaan Allah tidak ada yang buruk, tidak ada yang kurang, semua sempurna. Pujilah Allah. Syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah kunci kebahagiaan untuk menikmati hidup ini. Yang terakhir, surat Al-Anfal ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Janji Allah, tidak mungkin aku timpakan musibah dan siksa wahum yastaghfirun, ketika mereka mengakui dirinya berbuat salah dan minta ampun kepadaku. Ayat ini sebelumnya kalimatnya wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan siksa, azab, petaka, bencana ketika engkau Muhammad ada di lingkungan kaummu. Jaminan pada saat Rasulullah masih ada, jaminannya Allah tidak akan menimpakan musibah ketika Nabi ada di tengah-tengah kita. Kata Rasulullah, bagaimana ya Allah ketika aku sudah tidak ada? Apa jaminan engkau tidak menurunkan musibah bencana? Kata Allah dalam ayat berikutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ingat, ketika hamba-hambaku punya dosa, kesalahan, tetapi datang kepadaku, mohon ampun kepadaku, oh yastaghfirun, aku tidak akan menimpakan musibah kepadanya. Baik musibah secara pribadi, musibah keluarga, musibah rakyat, musibah bangsa dan negara. Ini kalau lihat ayat ini, kenapa? Terus-terusan musibah ini karena dosa-dosa kita. Baik dosa karena kita tidak melaksanakan aturan-aturan Allah, karena Allah membuat yang disebut dengan hukum alam. Ketika hutan ditebang, kemudian di situ turun hujan maka terjadi banjir. Itu adalah dosa manusia. Kenapa? Karena manusia tidak mengakui, tidak melaksanakan hukum-hukum Allah dan dosa-dosa yang lainnya. Karena itu janji Allah tidak akan pernah khianat. Allah ketika janji, innahu la yukhliful mi'ad. Ingat,
ketika Allah janji tidak pernah Allah mengingkari janjinya. Saya ulang, yang pertama, ingat kepada Allah, Allah akan ingat dengan rahmat, ampunan, dan ridha-Nya. Yang kedua, terus berdoa, Allah akan mengabulkan doa kita. Yang ketiga, terus bersyukur, kita akan mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah supaya kita terhindar dari bencana dan musibah, baik secara pribadi, keluarga maupun rakyat bangsa kita semua. Demikian, mudah-mudahan 4 janji ini yang begitu banyak, ada 1000 ayat. Mudah-mudahan nanti membuka Al-Quran, membuka hadis Rasulullah, datang ke majelis taklim, datang ke para ulama untuk mengetahui janji-janji Allah yang lainnya. Sekali lagi, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu bukan hanya sekedar ilmu, tapi diamalkan, dan kita juga ikhlas dalam mengamalkan ilmu, dan setelah Allah akan menurunkan rahmat kebahagiaan untuk kita semua. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu ilayhi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyir rahmah wa syafi'il ummah wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun, wa a'udzu bi nafsi bi ta'atillah wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat وقاضي الحاجة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم والله